Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Markus 6 ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelumnya murid-murid berpikir untuk menyuruh orang banyak pergi supaya mereka membeli makanan mereka sendiri, karena hari sudah mulai malam. Tetapi Yesus mengatakan bahwa murid-muridlah yang harus memberi mereka makan. Saudara, sementara diperiksa, yang tersisa pada waktu itu hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Diceritakan, setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Yesus melakukan mujizat dengan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Dan semua orang banyak itu akhirnya makan sampai kenyang, saudara. Sahabatku, dahulu maupun sekarang orang selalu terpesona mendengar kisah Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang ini, yang sebelumnya mereka datang untuk mendengarkan pengajarannya. Yesus di sini tampil sebagai pemimpin yang memiliki belas kasihan. Ia peduli bukan hanya pada kebutuhan rohani para pengikutnya, tetapi juga terhadap kebutuhan jasmani mereka. Saudara, misi Allah di dalam Yesus adalah misi kasih, bahwa Allah berbelas kasihan kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini adalah pernyataan tentang Allah, bahwa Dia adalah kasih. Dan hubungan Allah dengan manusia itu ditandai atau dibentuk dengan atau oleh yang namanya kasih. Segala hal yang dilakukan Allah untuk manusia itu didasarkan oleh tindakan kasih, saudara. Termasuk kedatangan Yesus ke dunia itu adalah bukti nyata dari kasih Allah. Bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kematiannya memberikan hidup kepada manusia yang percaya kepadanya. Dan itu semua bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita, manusia. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak dapat memahami kasih Allah jika itu dilepaskan dari kematian dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, diceritakan dalam sebuah kisah bahwa salah satu harta milik Oma Rina yang disayanginya adalah sebuah puisi yang ditulis oleh seorang cucunya yang bernama Heidi yang berusia 14 tahun setelah anak perempuan itu tinggal selama 3 bulan bersama Oma dan suaminya tersebut di kampung halaman. Tulisnya, "Saya menulis puisi ini untuk Oma," kata Heidi kepada omanya. Inilah puisi yang dia tulis, saudara. "Cinta membutuhkan waktu. Tapi pertama-tama cinta membutuhkan Oma, karena tanpa Oma tidak ada waktu atau cinta." Saudaraku, sampai hari ini kita ada, itu adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Dia memelihara dan menyertai kita. Meskipun kita saat ini diizinkan mengalami berbagai tantangan dan pergumulan, kita mengalami sakit dan berbagai masalah di dalam kehidupan, tetapi saudara, bukankah penyertaan Allah sempurna? Terlebih lagi, Allah di dalam Kristus sudah menyelamatkan kita.
Kita orang-orang berdosa yang sesungguhnya tidak memiliki kesempatan untuk memiliki hidup, tetapi karena kasih Allah, kita diselamatkan. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata sekaligus alasan untuk kita berpengharapan dalam menjalani kehidupan kita saat ini dan di depan. Allah adalah kasih, dan anugerah kasih-Nya cukup bagi kita. Itu sebabnya saudara, tetaplah hidup di dalam Dia. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Seperti kata pemazmur, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saudara, tetaplah percaya dan hidup di dalam Tuhan. Dia adalah kasih, dan kasih-Nya cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa Engkau adalah kasih, bahwa penyertaan Allah sempurna bagi kami, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Kalau kami ada sampai sekarang ini adalah bukti kasih nyata Allah. Bahkan bukan hanya perkara di dunia ini, bahkan di dalam kekekalan pun Tuhan sudah menjaminkan kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah keselamatan di dalam Kristus, kasih Allah ini boleh terus hidup di dalam hidup kami, sehingga kami hidup boleh mengandalkan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.